Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 BS4A akan mempresentasikan analisis 3 saham sektor transportasi dan logistik pada PT Bluebird Tbk, PT Samudra Indonesia Tbk, dan PT Adisarana Armada Tbk. Dengan anggota kelompok Nesis Cintiara Zulni, Nuranisa, dan Rania Nabila Putri. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai profil usaha emiten masing-masing saham, yang kedua analisis fundamental, dan yang ketiga analisis teknikal. Profil usaha masing-masing emiten. Profil usaha PT Bluebird Tbk atau BIRD. PT Bluebird Tbk bergerak di bidang transportasi taksi. Perusahaan ini memulai kegiatan komersialnya di tahun 2001. Perusahaan ini merupakan bagian dari Bluebird Group. Perusahaan beroperasi di Jakarta, Cilegon, Serang, Medan, Manado, Bandung, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Batam. Mengenai identitas umum perusahaan, dengan nama PT Bluebird Tbk, kode BIRD, yang beralamat di Jalan Bojong Indah Raya nomor 6, Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan tanggal IPO 15 November 2014, dengan bidang usaha utama, bidang transportasi penumpang dan jasa pengangkutan darat. Dengan sektor transportasi dan logistik, subsektor transportasi, industri pengangkutan darat penumpang, dan subindustri transportasi jalanan. Selanjutnya ada PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan transportasi kargo dan logistik terpadu yang didirikan pada tanggal 13 November tahun 1964. Awal mula perusahaan beroperasi secara komersial pada tahun 1964 dengan bisnis keagenan kapal yang dirintis oleh pendiri perusahaan yaitu Bapak Sudarpo Sastro Satomo. Identitas umum perusahaan dengan nama PT Samudra Indonesia Tbk dengan kode SMDR dengan alamat kantor Gedung Samudra Indonesia, Jalan Letjen S. Parman, Kaf 35, Jakarta Barat. Dengan tanggal IPO 5 Juli tahun 1999 dengan bidang usaha utama jasa pelayaran angkutan laut dengan sektor transportasi dan logistik. Yang ketiga ada PT Adisarana Armada Tbk atau ASSA. PT Adisarana Armada Tbk adalah perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan korporasi, transportasi logistik, layanan pengemudi, balai lelang otomotif, car sharing, jual beli kendaraan online, dan layanan pengiriman parsel. ASSA atau PT Adisarana Armada Tbk didirikan di bawah nama Adiraren pada tahun 2003 dengan armada awal sejumlah 819 unit. Pada tahun 2010, perusahaan bertransformasi menjadi Asaren. Identitas umum perusahaan dengan nama PT Adisarana Armada Tbk dengan kode ASSA dengan tanggal IPO 12 November 2012 dan bidang usaha utama bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor atau alat transportasi darat, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi atau logistik, dan jasa penyedia jurumudi melalui entitas anak. Analisis fundamental. Analisis makroekonomi. Perkembangan dalam sektor transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Dapat dilihat dari banyaknya armada sebagai alat pengangkutan baik dalam jenis pengangkutan darat, laut maupun udara. Hal ini dibarengi oleh jumlah investasi yang diperuntukkan membiayai pembangunan sarana dan prasarana transportasi tersebut. Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku sektor transportasi dan pergudangan mencapai 719,63 triliun rupiah pada 2021. Nilai tersebut porsinya hanya sebesar 4,24%
dari PDB nasional yang berjumlah 16,97 kuadriliun rupiah. Jika diukur atas dasar harga konstan 2010, PDB sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 3,24% menjadi 406,19 triliun rupiah pada 2021 dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sedalam 15,05%. Diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial guna memutus rantai penyebaran virus corona membuat sektor transportasi lumpuh di tahun pertama pandemi COVID-19. Mobilitas masyarakat turun drastis sehingga sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif pada 2020. Sepanjang 2011 sampai 2019, sektor transportasi dan pergudangan nasional rata-rata tumbuh 7,30% per tahun. Pertumbuhan tertinggi mencapai 8,49% pada 2017 dan terendah 6,38% pada 2019. Hal ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan pada 2021 belum mampu pulih ke level seperti sebelum terjadinya pandemi. Analisis industri. Analisis industri PT Bluebird Tbk atau BIRD. PT Bluebird Tbk berhasil membukukan pendapatan neto sebesar 2,20 triliun di tahun 2021. Angka ini lebih tinggi 7,84% dibandingkan pendapatan neto perusahaan tersebut di tahun 2020 sebesar 2,4 triliun. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, mayoritas pendapatan neto BIRD di tahun lalu berasal dari segmen bisnis kendaraan taksi sebesar 1,62 triliun yang dikurangi potongan biaya sebesar 11,3 miliar. Selain itu, BIRD juga meraih pendapatan sewa kendaraan sebesar 608,88 miliar yang kemudian dikurangi potongan harga sebesar 28,7 miliar. BIRD menanggung beban langsung sebesar 1,72 triliun di tahun 2021, meningkat 0,58% dibandingkan beban langsung di tahun 2020 sebesar 1,71 triliun. BIRD sanggup meraih laba bersih tahun berjalan yang dapat diberikan kepada pemilik entitas induk sebesar 7,71 miliar di tahun 2021 hingga akhir tahun 2021. BIRD memiliki total aset sebesar 6,59 triliun atau berkurang 9,10% dibandingkan total aset BIRD pada tahun 2020 sebesar 7,25 triliun. Per akhir tahun 2021, BIRD memiliki total liabilitas senilai 1,45 triliun. Adapun total ekuitas perusahaan ini di tahun 2021 tercatat sebesar 5,14 triliun. Selanjutnya, analisis industri PT Samudra Indonesia Tbk. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk mencetak pertumbuhan laba bersih yang melejit sepanjang semester pertama tahun 2020. Pendapatannya pun turut meningkat. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2021, SMDR mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 23,63 juta US dollar, naik 379,99% dibandingkan dengan 4,92 juta US dollar pada 6 bulan pertama tahun lalu. Laba yang meningkat ini dihasilkan dari pendapatan jasa yang naik 10,67% menjadi 274,08 juta US dollar pada semester 1 tahun 2021 dibandingkan dengan 247,65 juta US dollar pada semester 1 tahun 2020. Beban umum dan administrasi meningkat menjadi 21,38 juta US dollar dari 19,13 juta US dollar. Sementara biaya keuangan turun menjadi 4,87 juta US dollar dari 5,63 juta US dollar. Liabilitas jangka panjang turun menjadi 130,35 juta US dollar
dari 140,28 juta US dollar. Sementara liabilitas jangka pendek meningkat menjadi 219,39 juta US dollar dari 192,08 juta US dollar, dengan jumlah ekuitas pada tahun 2021 meningkat menjadi 272,01 juta US dollar dari tahun 2020 sebesar 241,77 juta US dollar. Aset lancar meningkat tajam menjadi 299,29 juta US dollar dari 248,65 juta US dollar. Sementara aset tidak lancar turun menjadi 322,45 juta US dollar dari 325,48 juta US dollar. Analisis industri PT Adi Sarana Armada Tbk. Analisis industri ASA yaitu dengan mengembangkan layanan jasa ekspedisi atau pengiriman bernama Antar Aja, yakni sebuah jasa pengantaran untuk bisnis e-commerce. Selain Antar Aja, ASA juga merilis layanan Titip Aja, yakni layanan pergudangan yang dimulai dari Medan hingga Jakarta. Kedepannya, ASA juga akan merilis sebuah aplikasi bernama Betulin Aja, yaitu sebuah layanan servis untuk alat-alat elektronik. Melalui bisnis pengangkutan ekspres hingga penyewaan kendaraan, berhasil membuat pendapatan perseroan bertumbuh, beban pokok, beban umum, dan administrasi menekan pertumbuhan laba bersih. Perseroan mencatatkan penurunan laba bersih periode berjalan kuartal 3 2020 yakni 20 miliar rupiah, terkoreksi 73% dibanding tahun kuartal 3 2019 mencapai 79 miliar rupiah, dengan pertumbuhan pendapatan 28,7% menjadi 2,1 triliun rupiah. Peningkatan volume pengiriman Antar Aja juga didukung dengan adanya beberapa kali pesta belanja online nasional atau yang biasa disebut sebagai Hari Belanja Online Nasional yang terjadi pada bulan Oktober hingga Desember 2020. Salah satu pengembangan bisnis baru dalam rangka mendukung rencana bisnis ASA menuju end-to-end logistik. Inisiatif terbaru adalah Titip Aja yang merupakan fasilitas fulfillment center untuk mendukung aktivitas Antar Aja. Aset ASA 2020 mencatatkan koreksi tipis sebesar 0,7% menjadi 4,8 triliun rupiah dibanding 2019. Kas dan setara kas mengalami koreksi menjadi 190 miliar rupiah, koreksi sebesar 25,19% dibanding tahun 2019. Liabilitas ASA mengalami penurunan 5,08% menjadi 1,1 triliun rupiah per 2020. ASA melunasi sebagian utang usaha dan pinjaman bank. Analisis laporan keuangan. Yang akan kita bahas pada analisis laporan keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio rentabilitas, dan yang kelima market value. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Bluebird Tbk atau BIRD. Current rasio PT Bluebird Tbk di tahun 2020 yaitu sebesar 194% yang kemudian meningkat menjadi 242% di tahun 2021. Sedangkan nilai quick rasio PT Bluebird Tbk di tahun 2020 yaitu sebesar 192%. Pada tahun berikutnya, nilai quick rasio meningkat menjadi 240%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi hutang lancar dan menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan. Rasio likuiditas PT Samudra Indonesia Tbk. Current rasio di tahun 2020 dan 2021 masing-masing nilainya 129% dan 145%. Dapat diartikan bahwa setiap hutang di tahun 2020 dijamin oleh aktiva sebesar Rp1,29 dan di tahun 2021 sebesar Rp1,45.
Dapat kita lihat bahwa angka tersebut mengalami peningkatan, artinya di tahun 2021 semakin baik dalam penjaminan hutang perusahaan terhadap kreditur dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Selanjutnya, quick ratio. Quick ratio di tahun 2020 dan 2021 masing-masing nilainya 128% dan 144%. Dapat diartikan bahwa setiap Rp1 hutang di tahun 2020 dijamin oleh aktiva lancar yang paling likuid sebesar Rp1,28 dan di tahun 2021 sebesar Rp1,44. Dapat dilihat bahwa angka tersebut mengalami kenaikan yang artinya di tahun 2021 cukup baik dalam penjaminan hutang perusahaan terhadap kreditur menggunakan aktiva lancar yang paling likuid. Rasio likuiditas PT Adisarana Armada Tbk. Current rasio PT Adisarana Armada Tbk di tahun 2020 sebesar 44% dan di tahun 2021 sebesar 90%. Nilai rasio ini kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi likuiditas dapat dibilang sedang tidak sehat dan terindikasi adanya masalah likuiditas di perusahaan. Selanjutnya, nilai quick ratio di tahun 2020 sebesar 43%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan belum bisa melunasi utang lancar menggunakan aktiva lancarnya yang dikurangi persediaan. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 87%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi utang lancar menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan namun masih belum mencapai standar nilai yang ideal. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Pertama, rasio solvabilitas PT Bluebird Tbk atau BIRT. Dilihat dari debt to asset rasio PT Bluebird Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 17%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 13%. Debt to asset rasio ini mengalami penurunan yang artinya perusahaan mampu dalam membayar hutangnya dengan aset yang dimiliki PT Bluebird Tbk. Sedangkan debt to equity rasio PT Bluebird Tbk atau BIRT pada tahun 2020 dengan persentase 24%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 16%. Debt to equity rasio ini mengalami penurunan yang artinya hutang perusahaan lebih besar dengan modal yang dimilikinya. Yang kedua ada rasio solvabilitas PT Samudra Indonesia Tbk. Dilihat dari debt to asset rasio PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 38%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 34%. Debt to asset rasio ini mengalami penurunan yang artinya perusahaan mampu dalam membayar hutangnya dengan aset yang dimiliki oleh PT Samudra Indonesia Tbk. Sedangkan debt to equity rasio PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 90%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 75%. Debt to equity rasio ini mengalami peningkatan, yang artinya hutang perusahaan lebih kecil dengan modal yang dimilikinya. Yang ketiga ada rasio solvabilitas PT Adisarana Armada Tbk. Dilihat dari debt to asset rasio PT Adisarana Armada Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 58%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 51%. Debt to asset rasio ini mengalami penurunan yang artinya perusahaan mampu dalam membayar hutangnya dengan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan debt to equity rasio PT Adisarana Armada Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 208%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 175%. Debt to equity rasio ini mengalami penurunan yang artinya jumlah utang yang harus dilunasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu semakin rendah. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas PT Bluebird Tbk.
Berdasarkan rata-rata industri untuk perputaran piutang atau receivable turnover, dapat dikatakan bahwa pada kedua tahun ini penagihan piutang PT Bluebird dianggap tidak berhasil karena perputaran piutang sangat kecil dan masih kurang dari rata-rata industri yang sudah ditetapkan. Inventory turnover PT Bluebird pada tahun 2020 sebesar 1,71 kali, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 3,01 kali. Artinya pada tahun 2021 perusahaan mengalami peningkatan dalam perubahan persediaan menjadi penjualan. Artinya, berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 ini, menandakan perusahaan semakin efektif dalam menggunakan persediaan barang dagang dan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang besar pada satu tahun tersebut. Rasio aset turnover PT Bluebird pada tahun 2020 sebesar 0,8 kali sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 0,8 rupiah penjualan dan kemudian di tahun 2021 naik menjadi 1,22 kali sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 1,22 rupiah penjualan. Rasio aktivitas PT Samudra Indonesia Tbk. Berdasarkan perhitungan dapat kita lihat bahwa tingkat perputaran piutang atau receivable turnover perusahaan dari tahun 2020 dan tahun 2021 angkanya masih kecil karena kurang dari rata-rata industri yaitu 15 kali. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dalam pengelolaan piutangnya kurang baik. Inventory turnover PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 157,71 kali. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 164,36 kali. Artinya pada tahun 2021 perusahaan mengalami peningkatan dalam perubahan persediaan menjadi penjualan. Maka berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 ini menandakan perusahaan semakin efektif dalam menggunakan persediaan barang dagang dan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang besar pada satu tahun. Rasio aset turnover PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 sebesar 0,85 kali, sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp85 penjualan dan kemudian di tahun 2021 turun menjadi 0,81 kali, sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan Rp81 penjualan. Rasio aktivitas PT Adi Sarana Armada Tbk. Berdasarkan perhitungan dapat kita lihat bahwa tingkat perputaran piutang atau receivable turnover perusahaan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sebesar 9,73 kali dan tahun 2021 sebesar 15,22 kali. Inventory turnover PT Adi Sarana Armada Tbk pada tahun 2020 sebesar 152,22 kali. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 220,001 kali. Artinya pada tahun 2021 perusahaan mengalami peningkatan dalam perubahan persediaan menjadi penjualan. Maka berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 ini menandakan perusahaan semakin efektif dalam menggunakan persediaan barang dagang dan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang besar pada satu tahun. Rasio aset turnover PT Adi Sarana Armada pada tahun 2020 sebesar 0,59 kali, sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 0,59 rupiah penjualan. Dan kemudian di tahun 2021 naik menjadi 0,84 kali, sehingga setiap Rp1 aktiva dapat menghasilkan 0,84 rupiah penjualan. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas PT Bluebird Tbk, Return on Asset atau ROA PT Bluebird Tbk di tahun 2020, perusahaan menghasilkan kerugian dengan persentase minus 2,2% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,11%. Dari total aset yang dimiliki perusahaan, ROA mengalami peningkatan yang artinya kinerja perusahaan baik dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih. Return on Equity atau ROE PT Bluebird Tbk di tahun 2020 dengan persentase minus 3,09%,
Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,15%. ROE mengalami peningkatan yang signifikan, artinya laba bersih yang diperoleh meningkat. Kinerja perusahaan pun meningkat karena mampu memanfaatkan modal sebaik-baiknya. Net Profit Margin atau NPM PT Bluebird Tbk di tahun 2020 dengan persentase minus 7,88%, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,35%. NPM mengalami peningkatan yang artinya laba bersih yang diperoleh meningkat dan juga efektif untuk mengubah pendapatan menjadi laba aktual. Gross Profit Margin PT Bluebird Tbk di tahun 2020 dengan persentase 14,7% atau mampu menekan HPP sebesar 85,3%. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 20,78% atau mampu menekan HPP sebesar 79,22%. Rasio rentabilitas PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR. Return on Asset atau ROA SMDR di tahun 2020 dengan persentase minus 0,64% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13,37% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Artinya, kinerja perusahaan baik dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih. Return on Equity atau ROE SMDR di tahun 2020 dengan persentase minus 2,03%, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 43,33%. ROE mengalami peningkatan yang signifikan, artinya laba bersih yang diperoleh meningkat. Kinerja perusahaan pun meningkat karena mampu memanfaatkan modal sebaik-baiknya. Net Profit Margin atau NPM SMDR di tahun 2020 dengan persentase minus 0,68%. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13,82%. NPM mengalami peningkatan yang artinya laba bersih yang diperoleh menjadi meningkat dan juga efektif mengubah pendapatan menjadi laba aktual. Gross Profit Margin SMDR di tahun 2020 dengan persentase 13,05% atau mampu menekan HPP sebesar 86,95%. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 27,9% atau mampu menekan HPP sebesar 72,1%. Rasio rentabilitas PT Adisarana Armada Tbk. Return on Asset PT Adisarana Tbk pada tahun 2020, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan persentase 1,74% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,55% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Artinya, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 1,74% di tahun 2020 dan sebesar 2,55% di tahun 2021. ROA mengalami peningkatan, yang artinya kinerja perusahaan semakin baik dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba bersih. Return on Equity PT Adisarana Armada Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 7,04%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 10,17%. Return on Equity ini mengalami peningkatan, yang artinya laba bersih yang diperoleh meningkat, kinerja perusahaan pun meningkat karena mampu memanfaatkan modal sebaik-baiknya. Selanjutnya ada Net Profit Margin. Net Profit Margin PT Adisarana Armada Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 2,87%.
Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,8%. NPN mengalami penurunan yang artinya laba bersih yang diperoleh menurun. Gross profit margin PT Adi Sarana Tbk pada tahun 2020 dengan persentase 24,27% atau mampu menekan HPP sebesar 75,73%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 19,63% atau mampu menekan HPP sebesar 80,37%. Yang kelima adalah market value. Market value PT Bluebird Tbk dilihat dari earning per share mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, nilai EPS ini sebesar Rp25,12. Lalu, pada tahun 2021, naik menjadi Rp28,77. Sedangkan price earning ratio PT Bluebird Tbk pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh bahwa nilai PER sebesar 53,86 kali dan 45,5 kali. Berdasarkan valuasi saham menggunakan metode price earning ratio, dikemukakan bahwa saham BIRD ini memiliki angka price earning ratio di atas 15, yang artinya saham ini menempati posisi over value atau over price. Lalu, dilihat dari price book value atau PBV, PT Bluebird Tbk pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh bahwa nilai PBV saham BIRD sebesar 6,71 kali dan 6,70 kali. Berdasarkan valuasi saham menggunakan metode PBV, bahwa saham BIRD ini memiliki angka PBV di atas 1, yang artinya saham tersebut terdapat ekspektasi pasar yang tinggi terhadap nilai perusahaan dan dalam posisi over value atau over price. Yang kedua ada market value PT Samudra Indonesia Tbk. Earning per share PT Samudra Indonesia Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan nilai EPS sebesar -Rp10. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga nilai EPS menjadi Rp605,93. Sedangkan price earning ratio PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh sebesar -22,3 kali. Hal ini terjadi karena kondisi bisnis emiten sedang tidak baik, sehingga pendapatan menurun dan pada tahun 2021 nilai price earning ratio ini mengalami peningkatan menjadi 0,93 kali. Berdasarkan valuasi saham menggunakan metode price earning ratio, bahwa saham SMDR memiliki angka PER di bawah 10, yang artinya saham ini menempati posisi under value atau under price. Sedangkan dari price book value atau PBV PT Samudra Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh bahwa nilai PBV saham SMDR sebesar 0,12 kali dan 0,34 kali. Berdasarkan valuasi saham menggunakan metode PBV, bahwa saham SMDR ini memiliki angka PBV di bawah 1, yang artinya saham tersebut berada dalam posisi under value atau under price. Rasio market value PT Adi Sarana Armada Tbk. Earning per share mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp17,94. Lalu pada tahun 2021 menjadi Rp44,8. Price earning ratio PT Adi Sarana Armada pada tahun 2020 sebesar 24,2 kali dan 2021 sebesar 53,46 kali. Maka berdasarkan valuasi saham menggunakan metode PER, bahwa saham ASA memiliki angka di atas 15, yang artinya saham ini menempati posisi over value atau over price. Price book value PT Adi Sarana Armada pada tahun 2020 sebesar 1,21 kali dan 2021 sebesar 4,83 kali. Maka berdasarkan valuasi saham menggunakan metode PBV, bahwa saham ASA memiliki angka di atas 1, yang artinya saham tersebut terdapat ekspektasi pasar yang tinggi terhadap nilai perusahaan dan dalam posisi over value atau over price. Analisis teknikal. Return ekspektasi dan risiko. Berdasarkan hasil perhitungan saham PT Bluebird selama 2 bulan menghasilkan expected return sebesar minus 0,093%.
koefisien variasi sebesar 0,02852 dan tingkat risikonya sebesar 16,89%. Berdasarkan hasil perhitungan saham PT Samudra Indonesia selama 2 bulan menghasilkan expected return sebesar 0,615%, koefisien variasi sebesar 0,06823 dan tingkat risikonya sebesar 26,12%. Berdasarkan hasil perhitungan saham PT Adisarana Armada selama 2 bulan menghasilkan expected return sebesar 0,001%, koefisien variasi sebesar 0,03185 dan tingkat risikonya sebesar 17,85. Grafik tren PT Bluebird Tbk. Berdasarkan grafik harga saham, dapat terlihat bahwa selama bulan November hingga Desember 2021, harga saham cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun. Grafik pergerakan saham pada periode ini menunjukkan pola rising wedge. Pola ini biasanya dijumpai ketika harga aset sedang bergerak naik. Harga saham terendah mencapai Rp1.355 pada tanggal 23 Desember dan tertinggi pada tanggal 19 November, yaitu Rp1.650. Perubahan yang cukup jauh karena terjadi perbedaan sekitar Rp295. Grafik tren PT Samudra Indonesia Tbk. Saham berdasarkan analisis pada grafik tren mengalami fluktuasi harga yang cukup sering dari bulan November hingga Desember 2021. Pada tanggal 2 November, harga saham berada di harga Rp780, naik pada tanggal 22 November menjadi Rp950. Namun, menurun di tanggal 26 November menjadi Rp870. Pada tanggal 15 Desember, harga saham kembali meningkat menjadi Rp1.125. Grafik saham ini menunjukkan pola falling wedge yang merupakan pola continuation untuk melanjutkan ke atas. Grafik tren PT Adisarana Armada Tbk atau ASSA. Saham ASSA berdasarkan analisis pada grafik tren harga harian saham mengalami fluktuasi harga dari bulan November sampai Desember 2021. Pada tanggal 1 November, saham ASSA di harga Rp3.370. Namun terjadi kenaikan yang signifikan pada 26 November menjadi Rp3.690. Di bulan Desember, harga saham ASSA mengalami penurunan di harga Rp3.200. Pada tanggal 27 Desember, analisis harga saham harian menunjukkan ASSA sedang berada pada jalur downtrend, sehingga kemungkinan harga saham ASSA akan dapat turun kembali pada waktu yang akan datang. Kesimpulan dan hasil rekomendasi dalam analisis saham BIRD, SMDR, dan ASSA diketahui bahwa saham SMDR memiliki kinerja keuangan terbaik dilihat dari beberapa analisis rasio laporan keuangan dan analisis teknikal. Dilihat dari laba per saham atau earning per share, saham SMDR memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar Rp605,93. Sementara itu, untuk return ekspektasi terlihat bahwa saham SMDR bisa dikatakan bahwa saham ini memiliki return ekspektasi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.